kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Kali ini kita akan membahas topik podcast ya, talk show tentang Indonesia bebas korupsi. Kita pada sore hari ini sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Ada Ibu Marina Lipesik. Selamat sore, Ibu. Oke, Selamat apakah sore. Ibu boleh memperkenalkan diri sendiri untuk pembukaan, Bu? Oke. Selamat sore semuanya. Salam damai sejahtera buat kita semua. Nama saya Marina Lipesik. Saat ini saya adalah saya tuh latar belakangnya adalah seorang ibu rumah tangga yang punya usaha pribadi. Tapi kemudian saya istilahnya nyemplung ke politik praktis dan bergabung di dalam sebuah partai politik. Dan di sana saya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Surabaya. Kira-kira seperti itu kali ya perkenalan dari saya. Sungguh sangat spesial sekali, Bu, ini ya. Kita dapat kesempatan untuk berbicara sama Ibu. Jadi ini yang lain, penonton semua, harap untuk memperhatikan baik-baik. Kita langsung aja masuk ke topik kita, Indonesia bebas dari korupsi. Siap. Langsung ke pertanyaan pertama, Bu. Nah, ini menurut Ibu, apakah di setiap negara itu pasti ada korupsi? Pasti. Gini ya, di negara yang paling bersih sekalipun itu pasti ada yang namanya praktek korupsi. Kita mau ini dulu ya sebenarnya ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi gitu loh. Apa sih sebenarnya gitu kan. Korupsi itu adalah tindakan yang secara langsung atau tidak langsung itu menyebabkan kerugian terhadap negara gitu ya. Nah, makanya saya bilang di setiap negara sekalipun yang paling bersih pasti ada yang namanya praktek korupsi yang dilakukan gitu loh. Entah itu disengaja atau tidak disengaja seperti itu. Karena kan manusia itu secara natural itu selalu punya kelalaian gitu ya. Atau sikap yang abai terhadap sesuatu yang salah. Nggak semua orang itu bisa seperti lurus terus gitu atau sikapnya waspada terus. Kadang bisa melenceng. Nah, sikap yang kurang waspada tadi atau ada satu titik dia kurang jeli ya untuk melihat suatu kondisi itu bisa menyebabkan yang namanya tindakan korupsi. Nah, yang akhirnya menyebabkan suatu korupsi itu dikenai pidana, dikenai sanksi, itu adalah tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara. Nah, setiap negara kan akhirnya membuat sistem supaya mencegah, meminimalkan tindakan korupsi. Tapi kalau menghilangkan 100% kelihatannya nggak ada ya. Mustahil, Bu, ya, pasti gitu ya. ada celah gitu loh. Iya, karena manusia itu juga tempatnya bisa lalai gitu, bukan robot ya. Bisa lalai juga, bisa lupa, bisa miss gitu. Jadi dari jawaban Ibu menarik sekali ya. Sepertinya korupsi ini adalah sebuah habit ya, yang bisa saya katakan mungkin habit yang akan selalu terus muncul ya dari sikap bawaan manusia itu sendiri. Karena manusia pun bukan robot, artinya bisa melakukan kelalaian-kelalaian kayak gitu ya. Betul. Nah, kira-kira Bu, dampak buruknya bagi negara mungkin secara contohnya itu seperti apa, Bu? Dampak buruknya, Bu? Impact-nya ke negara itu, Bu. Nah, jadi begini. Sebenarnya saya tuh lebih senang membahas sebenarnya gini. Kenapa sebuah negara itu terjadi sebuah korupsi dan kenapa akhirnya perlu timbul sikap anti korupsi. Betul ya, anti korupsi ditanamkan di dalam diri kita semua, mulai dari pimpinan paling atas sampai masyarakat yang paling bawah, ada sebuah pengertian, kesadaran bahwa kita perlu punya sikap anti korupsi seperti itu. Yaitu adalah sikap anti korupsi itu adalah sikap dan perilaku yang tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
ya kan? Nah, kalau kita mendukung adanya upaya untuk merugikan ke perekonomian negara, ini tuh berbahaya. Akhirnya adalah korupsi itu tidak terkendali. Nah, kalau sebuah korupsi itu tidak terkendali, maka ini akan menyebabkan sebuah bencana. Ya, membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian. Perekonomian ini dampaknya bisa ke nasional ya, bukan hanya nggak nasional, karena korupsi itu selalu akan dampaknya nasional, tapi juga akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Tindak pidana korupsi yang meluas karena banyak orang yang acuh tak acuh, yang tidak punya kesadaran gitu ya. Itu adalah pada akhirnya itu adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat gitu loh. Karena misalnya gini, seharusnya dana pemerintah itu diwujudkan semaksimal-maksimalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Betul ya? Misalnya ada dana yang kemarin, seperti kasus kemarin, bantuan sosial untuk bencana COVID, ya kan? Lalu Ya, kemudian setiap bantuan sosial itu harusnya diberikan kepada masyarakat secara free kan dari pemerintah dengan dana sekian triliun dibagikan ke masyarakat. Tapi ternyata enggak. Untuk daerah tertentu itu bisa dapat bantuan sosial itu, dia harus bayar 10.000 per paket. Dan itu disetorkan ke menteri yang bersangkutan. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang akhirnya apa? Merupakan melanggar hak-hak, ya kan? Pelanggaran hak-hak sosial seperti itu. Jadi akhirnya tindak pidana korupsi ini digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Yang dalam upaya pemberantasannya itu juga harus dilakukan upaya-upaya yang tidak biasa atau luar biasa itu tadi. Seperti itu, karena dampaknya itu sangat luas. Merugikan masyarakat itu sangat besar, seperti itu. Jadi artinya korupsi ini tadi itu berdampaknya bukan hanya ke dalam keuangan negara ya, tapi langsung ke masyarakat bawah yang mereka nggak tahu apa-apa, yang harusnya mereka dapat bantuan, malah dipersusah, malah dipersulit. Akhirnya betul sekali. Gitu ya. Oke. Betul. Dan itu semua kan tindakan korupsi itu bukan untuk menolong negara ya, tapi untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini. Itu ya. Makanya kenapa akhirnya tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Iya, katanya Ibu kan setiap negara, meskipun negara bersih pun pasti ada yang korupsi kan ya. Nah, di sini kira-kira itu bagaimana ya kondisi korupsi di Indonesia? Dan kalau bisa kasih tahu contohnya, Bu. Kalau secara secara presentasi, negara Indonesia ini masuk ke peringkat keberapa ya? Sebentar. Saya lihat catatan dulu. Masih tinggi sekali angka korupsi di Indonesia ini, tinggi banget. Tapi itu sudah mulai membaik semenjak pemerintahan Pak Jokowi, ya kan? Kalau di negara Asia aja, Indonesia tuh masuk dalam 3 besar negara yang terkorup. Itu ya, kalau iya, ngeri banget dari Global Corruption Barometer Asia 2020. Nah, Indonesia ini masuk dalam peringkat 3 besar untuk negara Asia dengan kasus korupsi dan nepotisme dan pemerasan paling buruk. Ini kita patut patut prihatin sebenarnya, dengan prihatin, sangat prihatin. Itulah sebabnya Indonesia ini perlu yang namanya revolusi. Sebenarnya itu sudah disuarakan ya oleh presiden kita ketika dia di pemilu pertama, dia Pilpres, yang dia ingin kobarkan adalah revolusi mental. Ya, ini yang paling mendasar sebenarnya untuk pemberantasan korupsi.
Tapi kan kita semua tahu bahwa itu bukan hal yang mudah dan itu bukan hal yang bisa dilakukan instan seperti membalik telapak tangan gitu kan ya. Nah, kalau untuk kasusnya seperti apa, mungkin kita bisa seperti kasus-kasus yang terbaru kali ya, yang kemarin baru. Kalian tahu nggak ada beberapa orang dalam waktu 2 minggu ini kena OTT KPK? Ada Nah, yang itu tahu? update. Kalau yang saya tahu yang kemarin Bu, yang Menteri Yang apa tuh? Kelautan. Menteri Kelautan itu Oh, kalau nggak salah ya, lobster. Perikanan. Oh iya, iya, Lobster, iya, betul, mungkin. betul, Ya, si lobster oke. itu. Ya, itu lobster juga Booming terbaru. sih itu, Bu. OTT KPK yang beberapa minggu ini. Cuman itu kan memang belum masih ditersangkakan, masih jadi tersangka kan, belum masuk ke pengadilan tipikor. Nah, kalau kasus yang sudah kena apa tuh namanya, kena ketok sebagai kasus Divonis. korupsi, vonis ya. Itu mungkin bisa kita lihat seperti kasus kasus Jiwasraya, terus yang Wisma Atlet kayak kemarin itu ya, yang beberapa tahun yang lalu. Itu mungkin bisa sebagai contoh kasus korupsi yang udah terbukti bahwa itu memang benar-benar adalah kasus korupsi yang nyata gitu, sudah divonis. Itu kayak mantan bendaharanya salah satu partai yang namanya Pak Nazarudin, pernah tahu kalian? Ya, tahu Bu. Nah, itu Terkenal kan sekali ya kasusnya ya. itu kan dapat vonisnya lumayan berat itu. Berapa tahun tuh dia? 7 tahun kalau nggak salah ya vonisnya ya. Nah, ini adalah kasus korupsi yang cukup besar itu di tahun itu. Proyek Wisma Atlet Hambalang tuh yang sampai sekarang mangkrak nggak jadi. Nah, itu juga dana, itu istilahnya dana pemerintah untuk membangun Wisma Atlet sudah digelontorkan segitu banyak, tapi karena terjadi korupsi besar-besaran di sana, uang-uangnya itu masuk ke kantong-kantong orang-orang tersebut dan tertangkap, dan akhirnya sampai sekarang bangunan itu nggak bisa dilanjutkan gitu loh. Begitu. Ya benar seperti kata contohnya Ibu tadi kira-kira ya, korupsi ini merugikan masyarakat. Jadi harusnya Wisma Atlet itu tadi bisa dinikmati fasilitasnya oleh masyarakat setempat. Perekonomian negaranya juga akhirnya mengeluarkan duitnya tapi nggak sampai ke masyarakat gitu ya. Betul, betul. Kita punya uang, ini contoh mudah ya. Kita punya uang di keluarga kita. Lalu presiden misalnya kepala keluarga nih mempercayakan uang itu kepada bendahara keluarga. Lalu si bendaharanya bilang, kita uang dengan uang segini kita bisa bangun rumah, bisa bangun villa nih, gitu kan. Dengan kita punya uang segini kita bisa bangun villa. Oke, di ACC lah kita bangun villa karena menurut keuangan keluarga itu cukup untuk bangun villa gitu kan. Akhirnya digelontorkanlah sejumlah uang untuk bangun villa. Sesuai dengan dihitung-hitung, oh segini nih wajar, harga segini wajar, oke. Begitu kita bayarkan uang tersebut untuk bayar villa, untuk membangun villa, ternyata orang-orang yang memegang uang untuk membangun villa itu uangnya diambil gitu loh. Akhirnya di lapangan hanya bisa punya uang setengah dari yang dianggarkan gitu. Akhirnya villanya loh, kok nggak sesuai ya gitu loh. Nah, akhirnya ya begitulah. Akhirnya anggaran yang dikeluarkan besar, tapi nggak sesuai dengan yang diwujudkan. Itu seperti itu contohnya tindakan korupsi. Bagaimana ya kalau misalnya kira-kira Indonesia ini terbebas dari korupsi gitu, pejabat-pejabatnya kayak menggunakan uangnya itu sebaik mungkin gitu, kira-kira gimana ya Bu Indonesia? Salah satu yang harus diperbaiki di Indonesia itu adalah manusia-manusianya. Jadi kalau kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang biasa menjabat untuk
berubah jadi orang baik itu lebih susah. Jadi pemimpin-pemimpin lama ya yang udah menjabat terus bertahun-tahun, lalu kita berharap dia jadi berubah, punya hati yang berbeda, punya jiwa yang berbeda, itu agak berat. Satu-satunya cara yang efektif itu adalah mengganti semua yang ada di dalam kepemimpinan ini dengan orang-orang baru. Ya. Orang-orang yang gini. Ini saya mau baca ini, bagus nih. Saya tadi barusan baca buku. Jadi gini, kita butuh pemimpin-pemimpin yang pertama, pemimpin-pemimpin baru yang punya idealisme. Yang punya idealisme yang kuat dan punya integritas yang kuat. Bahwa menjadi orang yang memegang kekuasaan itu bukanlah menjadi seorang bos gitu ya, yang tujuannya adalah ketika dia masuk dalam pemerintahan tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Bukan, karena masuk dalam pemerintahan itu sebenarnya kita harus melakukan pengabdian. Memang kita dapat gaji ya kalau di pemerintahan, tapi secara mentalitas yang harus dijaga adalah saya mengabdi untuk negara ini, saya ada di sini untuk melayani masyarakat. Jika mental tersebut itu dimiliki oleh setiap pemimpin-pemimpin di Indonesia, maka otomatis perlahan-lahan pemerintahan kita akan bersih. Gitu. Karena tidak ada lagi orang yang ingin dari dalam ingin untuk melakukan tindakan korupsi. Karena masing-masing dari dalam mereka adalah sosok-sosok yang anti korupsi. Yang saya bahas di awal itu tadi. Nah, untuk itu orang yang anti korupsi, orang yang punya jiwa anti korupsi ini, itu dia pasti akan bersedia membuat sebuah sistem di mana sistem itu akan bisa meminimalkan tindakan korupsi yang akan terjadi di saat dia memerintah. Misalnya nih, ini bagus ya, Kota Surabaya misalnya. Ibu Risma itu sudah membangun ketika dia naik, itu sudah membangun sebuah sistem yang namanya e-government, di mana di situ segala sesuatu program dari Pemkot itu bisa diakses oleh anggota dewan, oleh masyarakat bahkan. Program ini butuh berapa, program ini butuh berapa, APBD kita dipakai untuk apa aja bisa dilihat di situ. Dan ada yang lainnya juga gitu loh. Nah, itu adalah suatu cara pemerintah untuk meminimalkan tindakan korupsi. Ya, jadi sesuai kata-kata Ibu kan tadi kan harus di awal dari pemimpin yang baru kan. Nah, yes. Jadi itu gimana sih caranya untuk membangun generasi pemimpin yang terbebas dari korupsi itu, Bu? Jadi gini, intinya kita akan salah satu alasan saya bergabung ke dalam partai politik dan masuk ke politik praktis itu salah satunya punya cita-cita membangkitkan generasi baru untuk masuk dalam kepemimpinan politik gitu ya, untuk masuk dalam legislatif dan eksekutif. Bagus lagi kalau bisa di yudikatif, karena yudikatif itu kan lebih ke arah jenjang karir ya. Tapi kalau di legislatif atau di eksekutif, kesempatan anak muda untuk jadi pemimpin itu terbuka lebar, gitu loh. Nah, di sini adalah suatu misi saya juga sih. Makanya kenapa bergabung dalam kepartaian ya. Anak muda itu menurut saya masih punya sifat idealisme yang kuat banget. Anak muda itu. Terus tinggal dibangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa lebih lagi. Bahwa sebagai anak muda, jangan apatis dengan politik. Jangan tidak mau tahu dengan isu-isu sosial. Seperti itu ya. Jadi anak muda itu masih amat sangat bisa diajarin integritas, terus konsistensi. Nah,
seorang pemimpin baik itu adalah jika kepala, hati, dan mulut itu sama. Ya, nah, itulah sebabnya memang cita-cita kita untuk bangsa kita nih punya pemerintahan yang bersih. Mungkin seperti negara-negara maju yang lain ya, yang bisa benar-benar sedikit sekali tingkat korupsi di sana. Kalaupun ada misalnya di negara Cina itu juga ada korupsi kan, tapi hukumannya langsung hukuman mati, gitu loh. Nah, kita kan belum pernah sampai memvonis kasus korupsi dengan hukuman mati kan masih belum. Tapi kita tidak berharap di depannya akan ditangkap lagi orang-orang dengan korupsi yang gila-gilaan, karena itu artinya berarti pemerintah kita tuh masih jauh dari kata bersih. Kan kita harus memikirkan 3 hal, pencegahan. Itu yang pertama. Pencegahan terhadap korupsi. Yang kedua, kalau sudah terlanjur nggak bisa, pasti ada aja gitu ya kebobolan. Berarti kita harus menciptakan sistem yang transparan. Gimana caranya supaya memperkecil tindakan kesempatan untuk korupsi. Dan kalau itu masih lolos lagi, berarti harus ada tindakan ketiga, yaitu eksekusi. Di mana pelaku-pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Saya kira kalau 3 hal tersebut dilakukan terus-menerus secara konsisten di negara kita pada akhirnya akan menjadi negara yang bersih. Jadi tadi memang itu tadi akan dibangun ya untuk secara paralel untuk generasi ini akan dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang lebih cinta tanah air. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apa sih Bu kira-kira peran dari kita, misalkan saya sebagai mahasiswa atau Bu Alma sebagai dosen, untuk berkontribusi dalam mengawasi pemerintahan yang sekarang ini, Bu? Sebagai mahasiswa, yang nomor 1 kalian bisa adalah yaitu tadi cari informasi sebanyak-banyaknya tentang isu-isu politik dan sosial. Dengan kalian mulai mengikuti berita-berita politik, dengan kalian mulai mengikuti isu-isu sosial yang ada, itu akan secara tidak langsung akan membuat kalian lebih terkoneksi gitu, punya rasa memiliki. Ketidaktahuan itu kadang-kadang membuat kita ketika terjadi masalah, kita tuh benar-benar jadi orang yang kalah gitu loh. Karena saya tuh kenapa saya akhirnya melek politik ini, karena mengalami sesuatu gitu loh. Nah, mengalami sesuatu tapi karena saya sebelumnya tidak pernah cari tahu, akhirnya di situ saya menjadi orang yang kalah hanya karena saya tidak paham. Begitu. Nah, ketidakpahaman itu ternyata sangat merugikan sebenarnya. Nah, kalau saya sih secara pribadi ya encourage kalian yang masih muda-muda, yang umurnya masih 20-an, ya kan, belum 25 tahun, masih belum mikirin anak, belum mikirin istri, ya kan, masih belum banyak tanggungan, yang usianya ini masih usia belajar, di situ kalian mulai harus menggali banyak informasi tentang isu-isu nasional, isu-isu politik, sosial, caranya jadi anggota kenapa sih kita perlu punya anggota dewan yang mewakili kita di legislatif? Kenapa sih seseorang itu harus punya cita-cita tinggi dalam pemerintahan misalnya? Nggak haram loh, nggak malah ini harus sebenarnya. Anak-anak muda tuh bercita-cita saya pengen jadi presiden gitu. Saya pengen jadi itu cita-cita yang menurut saya sangat luhur gitu loh. Karena kalau ketika anak muda itu punya cita-cita jadi pemerintah, ada duduk dalam pemerintahan, dia pasti akan satu langkah lebih maju dibanding teman-teman yang lain. Nah, ini yang membuat saya menjadi salut gitu loh. Dan ini juga yang membuat saya juga lebih optimis memandang Indonesia ke depan. Karena saya melihat anak-anak muda ini, wah hebat ya. Kalian itu, generasi kalian itu punya kelebihan banyak dibanding generasi saya dulu. Generasi kalian ini punya kreativitas yang lebih tinggi. Kalian juga punya infrastruktur sosial, komunikasi, hubungan yang jauh lebih maju dari zaman saya dulu. Nah, ini pergunakan sebaik-baiknya untuk kalian mendapatkan informasi tentang negara kalian sendiri, tentang kota kalian sendiri, itu sebanyak-banyaknya.
sehingga di situ timbul rasa memiliki. Kalian nggak apatis lagi, kalian nggak acuh tak acuh gitu loh. Berarti tadi itu kita sebagai mahasiswa harus memperkaya ilmu, memperkaya pengetahuan supaya kita timbul rasa jiwa nasionalisnya keluar, ingin membangun negara, ingin memajukan negara, sehingga di masa yang akan datang tiba waktunya kita akan jadi orang yang baik, gitu ya Bu ya. Apakah Indonesia akan terbebas dari korupsi, Bu? Jawabannya? Optimis. Optimis masih Optimis bisa ya Bu bisa. ya. Oke, Bisa lah, Bu. dengan cara tadi itu ya harus mulai menanamkan jiwa, harus banyak ilmu yang dipelajarin, memperkuat sistem, terus harus ada hukuman juga bagi yang melanggar. Saya kira memang bila ini terus dilakukan dengan konsisten, kuncinya itu di konsistennya ini tadi. Kalau kita terus konsisten, pasti ya nanti ke depannya akan semakin berkurang, dan siapa tahu juga benar-benar Indonesia akan terbebas dari korupsi.